pelajaran tentang kepemimpinan, yaitu ambisi, dan ambisi itu tumbuh secara irasional tuh. Nah, kemampuan kita untuk melihat potensi lainnya yang tidak ditagihkan pada Pak Jokowi itu bisa berakibat hukum pada dia kan dia memboroskan anggaran untuk hal yang mangkrak. Jadi dari awal sebetulnya bisa juga dijerat dengan pasal penipuan tuh kan, itu intinya kan. Jadi presiden menipu rakyatnya tuh, dan itu yang saya sebut dari awal, bahwa perjanjian presiden dengan rakyat, saya sebut dengan kalimat berkali-kali fakta sunt servandanya, sudah berubah karena rebus sixtantibusnya tidak lagi seperti awal tuh. Rebus sixtantibus artinya syarat-syarat perjanjian tuh. Nah, sebetulnya syarat-syarat perjanjian itu kan harus dibuat di dalam program yang dijanjikan oleh presiden dari awal kan. Janji presiden itu ada di dalam kampanye dia tuh. Jadi dia tidak berjanji tapi dia lakukan. Nah, itu dia melanggar prinsip fakta sunt servanda. Jadi sekali lagi, pelajaran-pelajaran hukum itu diperlukan, sekedar ya walaupun sekedar dipakai untuk talk show, tapi itu penting untuk mengingatkan bahwa di dalam public policy ada prinsip-prinsip yang mesti diikuti, apalagi di dalam kampanye presiden. Itu juga yang mungkin akan berlaku pada Presiden Prabowo, bahwa sekali Pak Prabowo menjanjikan makan siang bergizi, dulu gratis, sekarang dianggap bergizi, itu mesti dilakukan. Jadi nggak mungkin nanti Pak Prabowo mengatakan nggak ada anggaran. Oh, itu artinya Anda berbohong dong. Anda tentu sudah hitung dari awal waktu kampanye bahwa masuk akal untuk menyediakan makan siang gratis, makan siang bergizi pada rakyat kita, pada anak-anak sekolah kita kan. Dan itu sesuai dengan standar kebergisian. Jadi jangan diturunkan hanya karena anggaran tidak ada tuh. Itu juga yang akan jadi tagihan publik pada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, janji politisi itu harus dihitung secara rasional. Nggak bisa asal janji seolah-olah setelah memerintah bisa memanipulasi janjinya tuh. Netizen akan ingat itu, dan peradaban politik kita juga akan menegur seseorang yang pernah berjanji di dalam kampanye tapi tidak mampu dilakukan. Kalau begitu semua orang bisa berjanji bahwa oke, nanti 2029 nanti Indonesia akan masuk surga, maka berbondong-bondong orang memilih sebuah partai yang menjanjikan Indonesia akan masuk surga. Itu absurd kan. Jadi janji politik itu harus diukur secara rasional. Saya pikir apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini bisa jadi pelajaran berharga lah bagi Pak Prabowo, terutama berkaitan dengan janji-janji pemilu, janji ya yang harus dia prioritas untuk ditunaikan gitu ya. Sementara Jokowi kan janji-janji kampanyenya itu nggak dipenuhi, tapi yang nggak dijanjikan, yakni IKN malah dia prioritaskan. Ya, menjelang pelantikan Presiden Prabowo, dan mungkin setelah 2 hari pelantikan dia